lakawal mulk la syarikalah. Selamat malam, selamat datang ayah bunda semua, bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya, sahabat miliarder semuanya. Di Zoom kita malam ini kita akan secara terus-menerus ya untuk lebih mengikat rasa persaudaraan, untuk bisa lebih dekat kita sesama dalam BES 91. Maka kita akan setiap malam kayaknya ya Pak Aris Nyoman, kita akan melakukan baik itu bentuknya pembekalan maupun manasik, sehingga nanti harapan kami pada hari hanya pada saat keberangkatan sampai pada saat kita berumroh berangkat dari Madinah ke Mekah, kita dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang secara keilmuan kita menjadi mampu dan semuanya juga bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, agar sekali keberangkatan ini betul-betul pulangnya jadi haji kecil ya, haji kecil dan umroh yang mabrur. Itu dulu mungkin Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bunda. Ini kebetulan Bun, untuk kita sehari ini kan sudah keluar ya, dari internari kita hari ini sudah keluar yang pertama. Terus yang kedua kita juga sudah tahu nih nanti kita bus berapa ya. Dan kebetulan kita kebagian untuk busnya adalah bus 91 ya, Bunda. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, bus kita adalah bus 91 dan di grup juga sudah definisi grupnya sudah saya rubah ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya ingat-ingat nomor busnya adalah nomor 91 gitu ya. Nah, ini Bunda, ini kan yang hadir hari ini kebetulan jemaah-jemaah umrah ini kan bukan hanya dari satu daerah gitu ya. Ini ada Bu Hasni, ini juga Bu Hasni itu dari mana ya Bu Hasni ya? Bengkulu kalau nggak salah ya. Dari Sulawesi Tengah, Pak. Oh, dari Sulawesi, Bun. Itu. Ya, ini ada Bu Ervina, ini juga dari Samarinda gitu ya. Kemudian ada dari Malang, ada dari Semarang juga itu ya, ada dari mana-mana gitu ya, Bun ya. Nah, mungkin ada nih Bun beberapa teman-teman ya kan yang hari ini ya mungkin belum apa ya, merasa saya belum ngikutin mungkin manasik fisik dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira nih Bun, mungkin apa sih kira-kira yang mungkin bisa dipersiapkan nih buat teman-teman yang hari ini, karena mungkin ada yang sudah pernah berangkat tapi hampir mayoritas 90% yang hadir pada malam hari ini adalah jemaah-jemaah yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh bersama kita ini, Bun. Halo. Oke, ya Bunda Iris mungkin masih ada gangguan sinyal ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, ya Bunda semua, ya hari ini kita akan juga dibersamai, alhamdulillah sudah hadir, ya, resiko online ya. Suaranya belum masuk Bunda? Iya, mohon maaf ini mic-nya agak trouble dikit. Ya, ini Bun, jadi seperti itu ya Bun. Ini apa sih kira-kira mungkin yang perlu dipersiapkan buat teman-teman jemaah umroh 25 Januari besok. Kan ada yang mungkin yang sudah pernah berangkat ya. Tapi hampir sebagian besar 90%, bahkan mungkin 95% gitu ya. Inilah jemaah-jemaah baru gitu yang mungkin baru mengawali ibadah ke tanah sucinya bersama PT Armina Reka Perdana. Nah, mungkin bisa diberikan gambarannya sih. Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Banyak orang, teman-teman kita, mungkin saudara kita, ya mungkin uangnya banyak, badannya sehat, kesempatan ada, tapi belum berangkat.
Nah, Bapak Ibu semuanya ini harus banyak bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Insya Allah kita akan berangkat bersama-sama di tanggal 25 Januari 2023. Persiapan mengenai hati, kemudian persiapan mengenai kesehatan. Kalau yang lain-lain itu mengikuti, sementara misalnya kita di Armina Reka Perdana ini biasanya ya seminim-minimnya nggak membawa bekal uang misalnya, insya Allah kita di sana terjamin makannya 3 kali sehari, semuanya terjamin. Kemudian yang harus kita persiapkan lagi adalah pertama udara ya. Udara di Madinah, saya dengar kabar dari teman-teman yang baru pulang itu cukup dingin ketika di pagi hari. Ini biasanya kalau kita mau sholat tahajud itu kan biasanya sekitar pukul 4:30 jam 4 di sana itu dinginnya katanya dingin sekali, sehingga harapan kita biar teman-teman juga tidak masuk angin dan kondisinya tetap prima, itu adalah selalu dalam kondisi yang hangat. Jangan lupa bawanya jaket atau kalaupun nggak mau bawa jaket, bawanya long john. Jadi pakaian dalam yang sekarang banyak ada di toko-toko apa namanya itu ya, toko-toko untuk luar negeri itu yang kaos dalam yang mengandung penghangat, baik itu celana dalamnya ataupun baju hangatnya. Yang kedua, yang dipersiapkan tentu adalah dari sisi kesehatan, obat-obatan, apa yang teman-teman Bapak Ibu semuanya biasa pergunakan ya, misal obat pusing, sakit perut atau apapun itu monggo dibawa. Kemudian yang lainnya adalah kaos kaki kalau wanita. Karena kaos kaki ini kelihatannya simple gitu ya, sepele, tetapi ini sangat karena kita kan di sana harus tertutup seluruh apa kalau orang bilang itu dari sisi itu namanya kita harus tertutup semuanya, makanya paling tidak sarung tangan dan juga kaos kaki. Kalau yang lain-lainnya insya Allah Bapak Ibu tahu ya, mungkin yang belum pernah berangkat nggak usah terlalu banyak bawa perlengkapannya karena tasnya jadi berat nanti. Terus jangan banyak tentengan juga gitu, sehingga yang penting adalah baju untuk ihram. Baju ihram itu ketika kita berumroh, kemudian selanjutnya nanti ya mungkin 3-3 gitu ya, karena insya Allah perjalanan kita itu kan dari Jakarta, dari Surabaya. Kalau yang dari Surabaya, kalau yang dari daerah-daerah masing-masing ada yang sudah menginap sebelumnya di Jakarta, kemudian insya Allah berangkat ke Tanah Suci itu langsung ke Madinah. Itu perjalanannya kurang lebih 8 jam, 9,5 jam. Kalau nggak salah pesawatnya jam 11 siang dan sampai di Madinah itu sore. Alhamdulillahnya kalau langsung Madinah itu langsung dekat dengan hotel. Jadi langsung masuk ke hotel, Bapak Ibu mandi-mandi, langsung bisa nanti ikut sholat maghrib ataupun langsung bisa ikut sholat. Biasanya perjalanan kita di Armina Reka itu 34, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Jadi jauh lebih lama di Mekahnya. Insya Allah nanti sholat Jumatnya juga di Madinah gitu ya. Pahalanya 1000 kali kalau kita sholat Jumat di Indonesia. Gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dulu Pak Aris yang simpel-simpel aja. Jadi insya Allah teman-teman Bapak Ibu semuanya ketika persiapannya nggak usah bawa banyak-banyak yang terlalu apa ya heboh gitu, nggak usah. Yang penting baju hangat tadi, kemudian perlengkapan perlengkapan sholatnya, kemudian Al-Quran, kemudian doa-doanya semua kita persiapkan. Insya Allah di sana juga tenang. Insya Allah kita mendapatkan umroh yang mabrur. Gitu Pak Aris. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, subhanallah ya, ini ayah bunda semuanya, Bapak Ibu ya. Ini satu hal yang penting banget perlu diperhatikan ya. Dan apa yang disampaikan Bunda Inggris tadi memang perlu dicatat syukur-syukur teman-teman Bapak Ibu bawa catatannya biar nanti
ada hal-hal penting yang mungkin jangan sampai terlupakan ya. Salah satunya adalah tadi Bunda Ingrid memesankan, memang ini banyak sekali teman-teman yang lagi pulang ya Bun ya. Contoh kayak umroh 9 Januari kemarin, hari ini ada yang baru nyampe rumah kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya sudah punya prepare persiapan ya dari rumah, jadi jangan sampai nanti ada yang mungkin nggak tahan dingin atau apa gitu ya. Terus lagi Bun, mungkin di ruangan ini mungkin masih ada ibu-ibu atau mungkin mah muda, mama-mama muda gitu ya, yang mungkin masih produktif gitu ya. Mungkin ada nggak yang perlu dipersiapkan ya? Karena kan mungkin ketika mungkin di tanah suci ada hal-hal yang mungkin hal yang kadang bisa terjadi. Contoh seumpama apa namanya masa itu mungkin Baik. mungkin bisa Bun. Iya, kalau pengalaman kita, kalau memang berumroh itu di tanggal 28. Jadi pas haidnya pas hari Sabtu bisa ditahan ya, kalau memang mau ditahan tuh menggunakan kalau saya senangnya Primolut gitu ya. Jadi belinya nanti di Madinah karena beda kontennya beda di Madinah tuh kayaknya lebih Bunda Inggris, melek. Ya, ini mungkin sinyal ya, Bunda putus. Ya, jadi teman-teman, ayah Bunda semua, jadi ayah Bunda semuanya, suaranya, ya Bunda Inggris kayaknya nge-like ya, kayaknya sinyal ini mungkin di sana lagi hujan ya. Jadi buat ayah Bunda ya, para Bunda ya, jadi khususnya yang masih produktif gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita prepare ya, kita persiapkan. Salah satu tadi yang disampaikan Bunda Inggris ya, yaitu adalah kalau seumpama nanti kita berangkatnya itu pas tanggalnya gitu. Oh ini ada Bunda udah masuk lagi. Ya, udah. Ini bagus Pak ini kayaknya. Sudah aman Bun? ya mohon maaf Pak, suaranya masih bagus, masih kedengaran. Kalau suaranya aman Bun, cuman hanya videonya aja yang putus nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran. Iya, iya. Tadi apa pertanyaannya apa tadi Pak? Kalau yang untuk haid udah terjawab ya, Tadi Bapak Ibu keputus Bunda. semuanya ya. Oh, keputus. Iya, tadi Jadi, putus. Jadi kalau beli Primolut di Madinah itu tadi putus. ya, kalau Bapak Ibu atau Mbak-mbak atau mama-mama eh, apa ya punya penyakit atau punya kelainan, ini baiknya konsultasi dengan dokter sebelum berangkat. Tuh. Tapi kalau yang kayak Bu Inkris yang kebal-kebal aja, aman-aman aja, itu saya lebih seneng langsung beli itu Primolut di Tanah Suci sana di Madinah. Nah, jadi diminumnya itu sehari itu biasanya ikutin aturannya sehari sekali atau 2 kali, gitu ya. Tapi kalau kalau kuat mungkin agak lebih ekstrim biar cepet stop gitu. Tapi nggak apa-apa misalnya pada saat keberangkatan nanti ternyata yang itu kan namanya proses alamiah ya, natural yang kita nggak bisa hindari, udah diupayakan tapi tetap juga dapat nanti bisa menghubungi kita lagi di Tanah Suci, nanti ada mutawif yang akan membantu. Misalnya agak agak menyusul nanti penyelesaian umrohnya. Yang pasti kalau kita sudah ngambil mikot, nanti mikotnya di Bir Ali itu harus sampai selesai. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira nanti tentang ibadah
ini Bapak Ibu sebaiknya langsung berkonsultasi dengan kita di sana, juga dengan mutawif yang ada di sana. Supaya apa? Supaya ibadahnya nanti betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita, sehingga nanti betul-betul ibadahnya terhindar dari yang ada bayar dam atau apapun itu, sehingga nanti betul-betul sempurna ibadah umrohnya Bapak dan Ibu semuanya. Pokoknya ada sesuatu tentang apapun itu sebaiknya dikonsultasikan, dibicarakan di sana dengan saya, Bu Inkris, ataupun dengan Pak Aris, atau dengan Pak Muhajirin, ataupun dengan mutawif kita di sana nanti. Gitu Pak Aris. Ya. Nah itu ayah bunda semua ya, itu hal yang penting ya, salah satunya khususnya buat para bunda yang hari ini yang masih produktif gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar ada sesuatu yang tadi beda gitu ya, nah bisa dikonsultasikan segera sama dokter. Tapi kalau semua aman-aman aja, lancar-lancar aja, nanti bisa dipersiapkan tadi ya. Dan mungkin ini juga Bun, mohon maaf, Pak Dokter sudah hadir belum, Bun? Pak Dokter Subahan. Iya Pak Arif. Oh, Pak Nyoman sudah. Sudah aman ya. Oke, ini mungkin ya. Mohon maaf saya sampai apa namanya mendredeg ini ya, karena yang hadir hari ini adalah Dokter Subahan juga yang ada di ruangan kita ini ya. Masya Allah. Ya. Mungkin ada ini langsung kita hadirkan lagi sama Pak Subahan, Pak Dokter Bun. Ya. Ayah bunda semuanya ya, beruntung di tengah-tengah kita juga mungkin kita langsung bisa ngobrol juga ya sama seseorang yang luar biasa ya. Beliau ini adalah pakar psikologi juga Islami ya, yang mana beliau juga memiliki yang namanya metode soul ya, apa untuk bagaimana pembekalan teman-teman secara kuat secara fisik, kuat secara hati, dan kuat secara spiritual, sehingga nantinya menghasilkan bisa hadir di Baitullah nanti juga ibadah umrohnya mabrur dan mabrurah ya. Mari kita hadirkan beliau yang luar biasa, Bapak Dr. Subahan Jubaidi dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah di rumah Pak Dokter? Iya, Pak Nyoman. Tadi saya berusaha ke laptop, ternyata laptopnya ya maklum lama nggak dipakai Zoom ya. Jadi saya pakai handphone. Ini masih restart gitu ya. Ya. Ini Pak Dokter, kita hari ini kan sudah hadir nih buat jemaah-jemaah BUS 91 di Gerakan Umroh Akbar 1000 jemaah. Kebetulan ini kan adalah salah satu umroh gerakan perdana ya kalau untuk di gerakan ini. Nah, mungkin karena ada sebagian ini sahabat-sahabat ayah bunda yang di luar kota, jadi otomatis mungkin tidak bisa hadir secara fisik untuk di manasik dan sebagainya gitu. Cuman kita ingin ya semua yang hadir hari ini tetap bisa mendapatkan pembekalan ilmu, pembekalan secara apa namanya, secara teknis ya, tadi sama Bunda Inggris sedikit masih belum banyak sih, ini masih bersambung gitu ya. Ya, mungkin ini bisa kita ngobrol-ngobrol juga sama Pak Dr. Subhan dan sama Bunda Haja Inggris. Ya, silakan Pak Subhan. Mungkin ada satu kata dua kata sama teman-teman dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maksudi wardo kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Yang saya hormati Bunda Hajah Inkrisa Sukartinah, pembimbing kita semua, guru umroh, guru umroh kita semua. Beliau adalah pensyiar Baitullah terbesar di Indonesia. Yang saya hormati, dan Pak Ustadz Nyoman Aris, konsultan dari perjalanan kita hari ini. Saya bersyukur bahwa malam ini kita bisa sharing manasik tentang umroh. Nanti Pak Nyoman, kita
sifatnya ini ya, nanti kita bisa diskusi juga ya. Nah, baik, saya prolog dulu ya. Mohon izin Bunda dan Pak Nyoman, para jemaah yang Allah muliakan. Jadi kalau kita bicara manasik itu tentu kita intinya itu mempersiapkan yang namanya fisik, mental, dan spiritual. Nah, sebenarnya kalau fisik tentu oleh leader sudah banyak diberikan aturan-aturan tentang yang sifatnya teknis ya, persiapan koper, baju, nanti seperti apa di perjalanan, nomor kamar dan lain-lain. Dan saya sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana persiapan kita secara mental dan spiritual gitu. Karena pada dasarnya inti ibadah umroh itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena nanti ada leader dan ada mutawif. Itu yang pertama. Yang kedua, umroh itu sebenarnya secara bahasa artinya ziarah. Berkunjung gitu ya. Ziarah ke Baitullah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Di situ ada sa'i, lari-lari kecil, dan di antara dua bukit Safa Marwah, dan diakhiri dengan cara tahallul ya, mencukur gitu ya. Baik, Pak Nyoman, nanti kita belum bahas itu ya, nanti kita slide. Nah, kita tahu bahwa syarat daripada umroh itu yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa atau baligh, kita tentu muslim. Makanya kenapa orang-orang yang datang ke sana itu tidak boleh non muslim. Jadi ketika masuk Masjidil Haram ditanya, kamu muslim atau bukan? Kalau yang nanyanya yakin muslim ya masuk, kalau tidak yakin ya suruh syahadat, akhirnya muslim juga gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah dewasa, artinya baligh. Yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan kelima mampu. Mampu di sini sudah banyak dibahas oleh leader-leader Armina. Mampu di sini adalah sebagai tamu Allah, dan yang keenam mahram. Dan rukun umroh ini sebenarnya hanya 4. Yang pertama ihram, berniat memulai umroh. Nanti kalau laki-laki pakai baju ihram, niat, kemudian mengambil mikot ya, dan menjauhi segala larangan-larangannya, kemudian tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib berurutan, begitu ya Pak Nyoman ya. Baik, pada kesempatan malam ini bahwa saya bertugas untuk bagaimana tentang mempersiapkan mental Pak Nyoman ya. Nah, kalau kita lihat di slide itu bahwa yang pertama kita mesti lakukan adalah kita mesti tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting rasa syukur itu? Jadi rasa syukur itu bahwa kita diberikan oleh Allah kesempatan dan tidak pernah akan datang 2 kali. Kita nggak tahu apakah bisa kembali atau tidak selama kita berada di dunia ini. Tanamkan rasa syukur, terima kasih gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih orang tua kita, terima kasih kepada semuanya gitu. Terima kasih gitu ya. Nah, baik Pak Nyoman. Teknisnya seperti apa nih Pak Nyoman? Saya kalau udah menjelaskan nanti tentang ini ada beberapa item bisa 1 jam. Iya, nggak apa-apa Iya. Pak Subhan. Mungkin kita kan ngalir ya, karena ada Bunda juga nanti bisa kita sambil ngobrol gitu ya. Karena jemaah-jemaah yang pada hari ini khususnya ada beberapa jemaah yang baru pertama kali kita untuk ikut masuk di manasik kita pada malam hari ini ya. Mungkin bisa diberikan tambahan juga. Ya, jadi nanti teknis Pak Nyoman ya, atau nanti Bunda juga bisa diputus seperti itu ya. Baik, kita ingat bahwa perjalanan umroh itu ada 3. Yang pertama kita persiapkan adalah secara fisik. Yang kedua secara mental, dan ketiga secara spiritual. Secara fisik nanti kita juga diajarkan, dan intinya tenang saja, ada leader, ada mutawif. Yang kedua secara mental, emosi. Yang ketiga spiritual, yaitu bagaimana kita niat umroh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita mesti tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jelas Al-Qur'an mengatakan bahwa kita bersyukur maka ditambah. Maka nanti ketika umroh kita harus selalu banyak bersyukur. Nanti kita lebih dalam. Ini yang pertama.
Yang kedua, tujuan kita umroh adalah ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi, ya Allah, engkau yang aku maksud, keriduan mulai yang aku cari, dan berikanlah kepadaku mahabbah dan ma'rifat. Gitu. Setting niat ini penting. Kita kalau tidak punya niat kuat, maka kita juga akan lemah. Secara fisik kita sudah siap. Sana jalan kaki setiap pagi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Nah, ayah bunda mulai hari ini mempersiapkan fisik, jalan kaki contohnya. Di handphone ada aplikasi atau seperti jam. Karena nanti kita nggak terasa akan jalan kaki terus gitu. Karena dari hotel kita armenya dekat sekali. Tetapi untuk masuk ke masjid betapa luasnya kita mesti jalan kaki gitu. Nah, maka secara fisik kita persiapkan jalan kaki kita gitu. Tetapi kalau mental kita kurang kuat, spiritual kita kurang kuat juga, kadangkala secara fisik kuat, maka akhirnya menjadi malas dan lain-lain. Banyak bukti keajaiban orang-orang yang secara mentalnya kuat, spiritualnya kuat, walaupun fisiknya tidak kuat, dia di sana terjadi sebuah keajaiban. Nah, artinya niat ini menjadi penting, Ibu Bapak sekalian. Jadi niat kita adalah karena Allah, ridho Allah. Artinya apa? Ketika kita ketemu masalah apapun, ya sudah ridho Allah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya kecewa dengan makanannya. Kalau Armina sebenarnya enggak ya. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya pasrah. Kesel dengan leadernya, saya ikhlas, saya pasrah. Ketemu Taufik tersinggung, saya ikhlas, saya pasrah. Teman sekamar, ternyata ribut, saya ikhlas, saya pasrah. Gara-gara teman bisa saja gitu kita gara-gara harusnya ke masjid bareng, kamu nggak kompak, bisa ribut gitu. Karena larangan ihram itu ada ribut gitu ya, di antara teman segala macam itu nggak boleh. Jadi saya ikhlas, saya pasrah. Jadi kalimatnya apa? Saya ikhlas, saya pasrah. Apapun yang terjadi, saya ikhlas, saya pasrah. Karena kita niatnya ridha Allah gitu. Kita umroh itu bukan karena mutawifnya, bukan karena leadernya, bukan karena pokoknya apapun yang kita timpa, kita hadapi itu kita katakan saya ikhlas, saya pasrah. Ini yang pertama, gitu ya. Jadi kita tidak semua baik buruk adalah sesuatunya saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Jadi tanamkan ya yang pertama saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Jadi kalau saya bisa praktekkan sebenarnya ya teman-teman para jemaah ibu bapak terus katakan saya ikhlas saya pasrah. Jadi mulai sekarang pokoknya apapun yang terjadi yang menimpa saya ikhlas saya pasrah. Sengaja saya ulang-ulang saya ikhlas saya pasrah. Ketemu makanannya seperti ini saya ikhlas saya pasrah. Di perjalanan bikin kesel saya ikhlas saya pasrah. Kita di sana kecapean saya ikhlas saya pasrah. Ketika saya mempraktikkan ini, saya merasa Masya Allah, saya merasakan banyak keajaiban-keajaiban ketika saya ikhlas, saya pasrah. Apapun yang terjadi seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi tujuan kita umroh adalah ilahi anta maksudi waridoka. Ridho Allah. Jadi ibu bapak, mulai hari ini, ketika kita tertimpa apapun, maka saya berkali-kali katakan saya ikhlas, saya pasrah. Gitu ya. Nah kita capek, saya ikhlas, saya pasrah. Kita kesal, saya ikhlas, saya pasrah. Kita kurang tidur, saya ikhlas, saya pasrah. Kita tersinggung, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu ya. Kita ribut sama kawan, saya ikhlas, saya pasrah. Sendal kita hilang, saya ikhlas, saya pasrah. Ini yang pertama pokoknya. Jadi itu yang pertama, saya ikhlas, saya pasrah. Nah yang kedua, saya akan mengajak ibu bapak dalam soul programming ini adalah bahwa umroh itu tidak hanya melibatkan jasmani. Manusia itu punya dua, yaitu kekuatan fisik, jasmani, dan ruhani. Gitu. Nah, kalau kita umroh hanya fisik saja, maka ada aspek-aspek ruhani yang kita lupa. Gitu. Nah, maka perkuat nih dua-duanya nih. Aspek jasmani, ada jasad, raga, materi, kita bekalnya siapkan. Kita mau berangkat, kita titipkan contoh listrik jangan sampai nanti kebakaran gitu ya. Titipkan kunci, jangan sampai ada yang pump air tidak dimatikan gitu. Jangan sampai kita lagi tawaf tiba-tiba dapat telepon gitu. Ibu ini gimana rumahnya gitu ya. Airnya ngucur terus. Ya nggak konsentrasi gitu ya. Jadi secara fisik siapkan, secara ruhani kita siapkan. Kita tahu handphone ada cangkangnya dan ada pulsanya gitu ya. Nah artinya kalau seandainya kita punya pulsa tanpa cangkangnya ya nggak bisa.
untuk nelpon. Kita punya handphone, nggak ada pulsanya, nggak bisa juga. Harus dua-duanya. Kita semua hari ini, ibu bapak datang ke sini karena ada dua, jasmani dan ruhani. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mesti ingat bahwa umroh kita mesti adalah jasmani dan ruhani. Nah, kita lihat di dalam slide selanjutnya. Hal ata 'alal insan. Al-Quran mengatakan ya, hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang atas manusia pada masa itu belum diciptakan sesuatu. Yang pertama Allah ciptakan apa? Roh gitu. Ruh. Nah, artinya kita mesti betul-betul ketika umroh persiapkan ruhani kita gitu. Makanya di sini ketika Allah ciptakan yang pertama kali dalam slide kedua ya, selanjutnya Allah ciptakan yang pertama adalah roh. Roh itu turun ke muka bumi, ada dua, yang satu basyar fisik, yang kedua ruhani. Maka disebut manusia adalah jasmani ruhani. Ketika kita sholat, ketika kita umroh, harus hadir roh kita. Jangan sampai hanya fisik gitu. Ada orang, kita lihat beberapa referensi hadis, banyak orang pada zaman dahulu ketika di depan Ka'bah hanya bersiul, bertepuk tangan. Nah, artinya dia tidak melibatkan aspek ruhani. Nah, kita hari ini ketika umroh jangan sampai ini kita nggak tahu akan datang kembali atau tidak. Ini kesempatan mau ulang kembali atau tidak. Ketika kita sudah mau berangkat, niat, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Yang kedua adalah ingat ketika umroh libatkan ruhani kita. Karena yang umroh itu ketika tawaf tuh Masya Allah. Tidak hanya fisik. Kalau kita hanya melibatkan fisik, kita ngelihat orang tinggi gede, kita merasa kecil gitu ya, tengok sana, tengok sini. Karena kita tidak aware, menyadari bahwa ada aspek ruhani gitu. Saya diajarkan guru saya ketika saya tawaf, yang saya lakukan adalah sadari betul roh kita ikut tawaf. Di situ ada para nabi, ada para wali-wali Allah. Tidak hanya bangsa manusia. Selama ini kita hanya melihat sebagai yang tawaf itu adalah bangsa manusia saja. Bahkan teman saya ketika diajarkan teknik soul programming ketika umroh, ada beberapa grup Armina sebelumnya testimoni luar biasa katanya. Dia merasa ketika sholat, ketika dia di Madinah, ziarah, ketika tawaf, sya'i, Masya Allah. Ada aspek-aspek keajaiban di situ. Walaupun ini bukan tujuan. Karena umroh itu cuma dua intinya. Ibadah dan ziarah. Maka sebaik-baiknya ibadah dan ziarah. Nah, jadi kita sadari itu betul Bapak Ibu semuanya, bahwa umroh kita harus melibatkan dua aspek ini, roh dan jasmani. Nah, berarti ada apa? Ada dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang mesti kita kuatkan adalah yaitu kekuatan raga, yang kedua kekuatan ruhani. Ini kita penting. Dalam urutan dalam kehidupan manusia, ada alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Dulu kita di alam arwah, udah gitu kita masuk ke alam rahim, dan hari ini kita bisa di alam dunia, gitu ya. Di alam dunia ini, mumpung di alam dunia menentukan kita nanti di alam barzah. Maka kita kuatkan. Nah, kalau kita lihat slide nih, di dalam diri kita ada yang namanya kolbu, ada roh. Roh alatnya adalah kolbu, kita punya jasmani, alatnya adalah mata, telinga, hidung. Nah, ketika saatnya meninggal dunia, maka roh kembali ke tanah. Roh kembali kepada Allah, dan jasmani kita kembali ke tanah. Karena jasmani kita mengandung karbon, hidrogen, dan lain-lain. Nah, coba klik. Di situ yang akan dipertanyakan adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu itu, masa itu kita tidak berguna, tubuh kita dikembalikan ke tanah, yaitu pada masa yang bermanfaat adalah kolbu yang salim, yang selamat, yang menghadap Allah. Nah, di sini, ini hakikat penciptaan manusia. Artinya ketika kita umroh nanti, ibadah nanti, ingat, fisik kita punya jatah usia 60, 70, tetapi roh kita abada, kita abadi, seperti itu. Nah, baik. Jadi yang pertama, Ibu Bapak sekalian saya ulangi bahwa apapun yang terjadi, setting niat kita, saya ikhlas, saya pasrah. Yang kedua adalah tadi bahwa ibadah umroh kita harus jasmani dan ruhani. Dan yang ketiga, ketika kita mau berangkat umroh adalah mesti hilangkan emosi negatif. Nah, di sini kita marah sama tetangga, kesel sama suami, sama istri. Nah, ini jangan sampai dibawa gitu ya.
Karena ada satu penelitian, orang-orang yang benci kepada orang lain, saya punya mentor ya dari Amerika, dia seorang psikoterapis, bahwa kebencian itu bisa meracuni diri kita. Kalau kita benci sama orang, sebenarnya kita meracuni diri kita. Maka kita mesti menyayangi orang yang membenci kita. Ada satu penelitian ditanya, kamu pernah nggak benci sama orang? Pernah katanya. Kalau 1 terendah, 10 tertinggi di angka berapa? 10. Kalau dia hadir di sini, apa yang akan kamu lakukan? Saya ludahin dia katanya. Akhirnya singkat cerita, orang ini di coach, akhirnya dia terhipnosis, dan dalam hitungan 3 hadirkan orang yang dibenci. Ketika hadir langsung diludahin. Ketika diludahin, ludahnya itu diambil oleh mentor saya, ya, dengan pipet kayak suntikan, disuntikan ke serangga. Setelah disuntikan serangga, lama-lama ini serangga mati. Kenapa ini serangga mati? Serangga mati gara-gara kena racun. Racun dari mana? Racun dari air ludah. Air ludah siapa? Air ludah orang yang penuh dengan kebencian. Nah, artinya ini, kalau kita benci kepada orang, sebenarnya kita sedang meracuni diri kita. Karena dalam tubuh kita itu adalah air kebanyakan. Nah, maka hilangkan kebencian. Sebelum Bapak Ibu berangkat umroh, maka yang ketiga adalah hilangkan kebencian. Pak Nyoman, sebenarnya saya mau praktek di sini kalau soal programming tentang kebencian. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebencian gitu ya, dengan marah, benci, seperti itu ada tekniknya sebenarnya Pak Nyoman. Kira-kira praktekkan apa tidak nih Pak Nyoman? Ya, boleh ya Bunda Gis ya? Boleh Pak. Sekalian ya teman-teman ya. Ya. Ini Baik. mahal ini. Kalau sama Tapi kan nanti bisa dipraktekkan di Tanah Suci kan. Betul. Dengan suasana yang begitu mendukung semuanya. Waduh, nangisnya Bombay nanti Pak. Insya Allah. Betul. Insya Allah ya. Baik. Lebih bermakna kayaknya. Iya. Jadi tekniknya sangat sederhana, hanya 4 kata-katanya, yaitu Bapak Ibu ketika, contoh gini, saya mau berangkat umroh, tapi saya tuh kesel banget sama istri gitu ya, atau sama suami, atau tetangga, atau teman lama gitu kan, atau masa lalu, apapun. Atau nanti ketika Bapak Ibu ketika lagi perjalanan umroh maka terjadi kesal gitu ya. Nah, maka cukup sebenarnya tutup mata seperti ini ya, tutup mata. Nah, yang dilakukan adalah nanti dengan kalimat saya yang salah, maafkan saya, aku mencintaimu, terima kasih. Nah, coba kita praktek ya. Silakan Ibu Bapak, insya Allah ya, walaupun via Zoom, kita berusaha maksimal malam ini karena Allah, bukan karena saya atau siapapun. Ini bekal agar Anda semua menjadi umroh makbulah ya. Coba kita praktek. Yang pertama ingat bahwa kita saya ikhlas, saya pasrah. Yang kedua ibadah kita ruh dan jasmani. Yang ketiga kita buang emosi kita sebelum kita berangkat umrah. Nah, Bapak Ibu coba boleh ingat-ingat beban-beban hari ini mau berangkat umroh nanti ya. Apakah mungkin ada kebencian, ada rasa marah, ada rasa takut, rasa kecewa, khawatir, naik pesawat takut ketinggian, jangan-jangan nanti kalau umroh kedesek-desek, dan segala macam yang ada, caranya coba tutup mata. Tutup mata. Tugas Bapak Ibu adalah tutup mata, kedua tangannya di atas paha, kakinya di atas lantai. Kalau lagi kondisi sila boleh tutup mata dan kedua tangan seperti berdoa. Sekarang tugas Bapak Ibu coba hadirkan Allah. Rasakan kehadiran Allah. Tugas Bapak Ibu cukup hanya hadirkan Allah. Rasakan kehadiran Allah. Bapak Ibu
Pelan-pelan, seolah-olah sekarang berada di depan Ka'bah, di depan Baitullah, dalam kondisi di hadapan Baitullah, di depan Ka'bah, silakan hadirkan Allah. Rasakan kehadiran Allah. Rasakan kasih sayang Allah mengalir ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Rasakan kasih sayang Allah mengalir. Rasakan kasih sayang Allah mengalir ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Rasakan ketenangan Allah mengalir ke kepala, tangan, dan kaki Bapak Ibu. Rasakan ketenangan Allah terus mengalir ke pikiran Bapak Ibu. Rasakan ketenangan Allah mengalir ke dalam dada Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah perlihatkan beban-beban emosi. Mungkin ada takut, ada sedih, ada kesel, marah. Munculkan dan perlihatkan. Dan seolah-olah alirkan perasaan marah, kesal. Alirkan ke Ka'bah. Alirkan ke Ka'bah. Dan Allah menerimanya, Allah membawanya pergi dan merawatnya. Silakan alirkan perasaan kesal, marah. Alirkan ke depan Bapak Ibu ada Ka'bah. Dia terbang masuk ke dalam Ka'bah dan Allah terima. Allah genggam. Allah membawanya pergi dan merawatnya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada kecewa, munculkan perasaan kecewa. Kalau hari ini ada perasaan takut mau umroh, munculkan rasa takut. Kalau hari ini ada kecewa, munculkan rasa kecewa. Kalau hari ini muncul ada rasa was-was, perlihatkan kepada Allah, alirkan ke Ka'bah, dan Allah menerimanya, membawanya pergi dan merawatnya. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa ada sakit di fisik, di kaki, dada, perut, paha, di pikiran, perasaan. Perlihatkan semua penyakit fisik Bapak Ibu di hadapan Allah. Alirkan kepada Ka'bah dan Allah menerimanya, menggenggamnya, membawanya pergi dan merawatnya. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa di dada ada sesak, ada bingung, ada kesal, perlihatkan kepada Allah. Alirkan perasaan ini menuju Ka'bah, terkumpul dan Allah menerimanya. Allah menggenggamnya, membawanya pergi dan merawat. Kalau hari ini Bapak Ibu ada perasaan beban orang tua, anak, istri, suami, apapun bebannya perlihatkan kepada Allah. Alirkan ke Ka'bah dan Allah menerimanya, menggenggamnya dan membawanya pergi dan merawat. Hadirkan Allah kembali. Rasakan kehadiran Allah. Rasakan kehadiran Allah. Dan katakan di hati, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sekarang Bapak Ibu boleh tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dan pelan-pelan buka mata dan katakan sebagai doa-doa kita. Baca Al-Fatihah 3 kali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kembali ke ruangan Ibu Bapak kembali. Oke, gimana rasanya di depan Baitullah mengalihkan energi negatif? Belum berangkat aja rasanya udah. Halo Pak Nyaman. Ya Pak Subhan, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Kebayang Pak Nyaman ya kalau di depan Ka'bah kita alirkan semua energi negatif kita. Iya, apalagi sekarang kan kiswahnya nggak dipagerin seperti waktu kita berangkat kemarin, Pak. Ya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Udah kecium bau kiswahnya. Masya Allah. Oke, baik. Pak Nyaman, kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Kita lanjut aja ya, nanti kita diskusi terakhir ya. Oke, siap. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah itu teknik rilis emosi soul programming ya. Jadi saya ulang kembali bahwa apapun yang terjadi, yang pertama saya ikhlas, saya pasrah. Karena kita tujuan umroh adalah ibadah. Semua aktivitas 24 jam, baik buruk yang menimpa kita adalah ibadah. Kalau kita di sana dapat kenikmatan, berarti kita bersyukur. Kalau kita mendapat sesuatu yang tidak nikmat, kita sabar. Karena ibadah gitu ya. Gitu. Jadi dua-duanya adalah ibadah. Pokoknya umroh kita mutawif atau leader itu hanya guide saja. Yang menentukan kualitas ibadah kita, diri kita dan Allah. Maka jangan sampai kita ngabisin uang, ngabisin waktu, tapi kita untuk keluh kesah. Kita nggak usah keluh kesah, saya ikhlas, saya pasrah. Karena tujuan umroh kita adalah ridho Allah. Yang kedua, kita ingat umroh kita masih lahir dan batin, roh libatkan. Karena kita banyak juga yang menemukan hal-hal yang sifatnya spiritual. Masya Allah. Di sana saya ingat betul ya ketika saya melakukan ini, saya saat ada pengalaman spiritual Pak Nyoman ya, ketika saya berdoa depan Ka'bah gitu ya, tiba-tiba saya mendoakan seseorang, guru saya Pak Juli Irmayanto gitu ya, tiba-tiba saya depan Ka'bah, saya berdoa itu, di belakang saya tuh banyak banget orang, dan itu amin, amin, amin seperti itu. Saya tuh kaget sampai saya cari belakang tuh gak ada. Gitu. Karena ketika saya berdoa melibatkan dua aspek itu, rohani dan fisik gitu ya. Saya tidak menghafal banyak doa-doa yang saya dimengerti oleh bahasa saya gitu. Dan itu saya kaget, seolah-olah di belakang itu banyak barisan orang umroh gitu ya. Saya membawa rombongan ribuan mengaminkan doa saya gitu. Dan itu ketika saya cari itu kaget nggak ada gitu. Nah ini salah satu contoh ketika kita menerapkan bahwa tawaf kita masih melibatkan rohani agar kita tidak tengok kanan tengok kiri gitu ya. Baik, itu ya. Jadi baru 3. Nah selanjutnya Pak Nyoman, Ibu Bapak sekalian, dalam soul programming ini setelah kita hilangkan emosi negatif kita, yang selanjutnya kita harus jaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita ini menjadi doa dari setiap perjalanan umroh kita. Kalau kita cuacanya panas, kita katakan ini cuacanya panas pasti berkah buat saya, gitu. Kalau kita sempit gitu ya, merasa kerja-kerja, Masya Allah ini padat sekali rezeki saya gitu. Apapun bentuknya, kita jaga mulut kita. Kenapa? Karena ini berpengaruh menjadi masalah buat kita. Mulai hari ini Ibu Bapak, sebelum berangkat umroh, latih. Jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik. Apalagi menghina orang. Kalau kita menghina orang, yang pertama kali terhina siapa? Kita. Karena telinga kita lebih dekat dengan mulut kita. Contoh gini, kamu brengsek.
Sebelum orang lain brengsek, yang brengsek duluan siapa? Kita, karena telinga kita lebih dekat dengan mulut kita. Kamu pinter, yang pinter dulu siapa? Kita dulu, gitu. Maka mulai sekarang hati-hati, apapun yang terjadi adalah kita mesti jaga kata-kata kita. Nah, ketika kita marah atau mau mengatakan sesuatu, cepat-cepat tarik nafas saja. Tekniknya, tarik nafas dalam hidung, kayak gitu. Saya ikhlas, saya pasrah. Dia kesel, pengen ngomong, dasar. Saya ikhlas, saya pasrah gitu. Karena nanti di sana banyak godaan. Kita ingin mengomentari teman kita, ingin mengomentari jemaah kita, apapun yang dikomentari, masalah makanan, masalah hotel, masalah perjalanan, masalah apapun. Masalah lift aja tuh orang bisa berkomentar. Maka jaga betul mulai hari ini, Bapak Ibu. Selama perjalanan umroh, dari berangkat sampai pulang, jaga mulut kita. Al-lisanu mu'akkalun bil bala. Lidah itu sumber malapetaka. Nah, lidah juga sebagai doa kalau kita bisa menjaganya. Maka hati-hati, kata-kata kita memberikan sugesti dan doa untuk kita. Maka karena kita ingat umroh kita hanya 9 hari atau 12 hari, jaga mulut kita, gitu ya, kata-kata kita. Karena kata-kata kita ini akan berpengaruh kepada hasil daripada umroh kita. Nah, jadi ini yang selanjutnya dalam solo programming, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik, merendahkan orang lain. Kalaupun mau diam, kalau nggak tahan tarik nafas, keluarin dari mulut, tarik nafas dari mulut, baru saya ikhlas, saya pasrah. Pokoknya gitu aja. Kesel, apapun yang terjadi setelah perjalanan, kita yang lakukan adalah tahan, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu. Saya ikhlas, saya pasrah. Nanti sehat tubuh kita gitu, ada power gitu, ada energi. Kalau kita tidak menjaga itu, kita merasa capek. Kita tawaf capek, sa'i capek, kita juga keliling ke ziarah capek, segala macam. Apapun yang terjadi, tahan kata-kata kita, gitu. Nah, mulai sekarang latihan nih sampai tanggal 21 ya. Nah, jadi jaga kata-kata itu. Kata-kata itu luar biasa. Baik. Nah, jadi itu. Yang selanjutnya Ibu Bapak, yang keempat nih, kalau kita lihat di slide, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mesti wudhu. Nah, saya diajarkan oleh guru saya wudhu. Selama Bapak Ibu umroh, bagusnya jaga wudhu. Tapi kalau di pesawat, batal wudhu gimana? Tayamum. Kita mentang-mentang nggak ada yang ke toilet, langsung buka keran wudhu gitu. Hati-hati di bawah itu ada mesin pesawat gitu ya. Kita jaga tetap tayamum. Nah, Ibu Bapak, ini banyak sekali penelitian orang menjaga wudhu. Dengan wudhu ini keajaiban kita terjadi, kesucian kita terjadi, kita ingin bermaksiat juga karena punya wudhu. Gitu. Saya ketika mengajar punya wudhu dan tidak punya wudhu berbeda. Seperti saya sekarang bicara, punya wudhu dan tidak punya wudhu juga berbeda. Gitu. Kalau kita menjaga wudhu, Masya Allah, dawam itu luar biasa. Kita mau tidur, wudhu dulu. Ketika ngelilir, wudhu lagi karena batal. Nanti tidur lagi. Kita tiba-tiba batal, wudhu lagi. Pokoknya batal, wudhu, batal, wudhu. Nah, ini yang saya selama perjalanan umroh waktu sama Bunda Inggris kemarin, yang saya datang ke guru spiritual saya, Han katanya, selama perjalanan umroh jangan pernah lepas dari wudhu, batal wudhu. Kalau tidak, tayamum. Nah, maka Ibu Bapak, nanti ketika berangkat dari Soekarno-Hatta gitu ya, atau dari Jogja gitu, kita wudhu dulu. Nah, setelah wudhu, nah baru kita berangkat tuh. Nah, wudhu ya. Batal di pesawat, tayamum gitu. Ada air, wudhu lagi. Nanti di hotel juga wudhu. Nanti juga kita city tour juga wudhu. Dimanapun kita wudhu. Itu Masya Allah dampaknya luar biasa ke kita. Karena secara fisik kita yang namanya punya wudhu luar biasa. Berat nggak? Berat. Tapi ya ini kita pengen punya umroh berkualitas kan. Kita pengen betul-betul umroh kita ini menjadi umroh yang makbul gitu. Latihannya seperti apa? Nah, mulai malam ini. Malam ini bunda-bunda, bapak-bapak gitu ya. Wudhu sekarang. Wudhu. Udah wudhu, batal, ke toilet, mau pipis, wudhu lagi. Kata guru saya, menitega katanya. Dari toilet habis pipis, nggak wudhu lagi. Padahal udah deket air katanya. Jadi harus wudhu gitu ya. Dan saya pernah punya pengalaman, ada orang yang insomnia, ya, tidak bisa tidur, dia datang ke saya, pas saya minta tolong. Saya mengalami tidak bisa tidur sekian
minggu, bahkan kalau hitungan hampir setahun katanya nggak pernah tidur nyenyak. Tolong terapi saya. Saya bilang, Bapak coba Bapak jaga wudhu. Batal wudhu, batal wudhu. Seperti itu aja. Itu saja, iya saya bilang. Akhirnya dilakukan tuh. Siang malam dia lagi naik motor, batal wudhu lagi. Dia naik angkot, batal wudhu lagi. Pokoknya dia cepet-cepet ketemu air, cepet-cepet tayamum. Sampai dia jaga. Masya Allah. Itu setelah lewat 15 hari, dia bilang, saya tidur nyenyak, pikiran tenang, nyaman. Kata-kata saya terjaga, saya tidak mau berbuat maksiat, tidak memulai ke orang lain, kayak gitu. Itulah kekuatan wudhu. Gitu ya. Saya nggak usah menjelaskan banyak. Nanti Bapak Ibu ketemu banyak keajaiban-keajaiban ketika di Madinah dan Makkah. Kenapa? Karena kita suci. Jangan sampai mentang-mentang kita nggak sholat masuk kan di sana tanah suci. Sayang sekali kalau kita tidak punya wudhu gitu ya. Tanahnya itu kan tanah suci gitu ya. Nah, maka kita orang suci itu akan bertemu dengan orang suci. Kalau orang suci datang kepada kita, kitanya nggak bersuci, sayang sekali. Walaupun di hotel gitu. Manfaatkan gitu. Walaupun becek di hotel ya biarin aja gitu. Kita mau wudhu gitu kan. Gitu. Nah, jadi itu saran guru spiritual saya kepada saya, yaitu agar kita selalu jaga wudhu selama umroh. Latihannya mulai sekarang. Syukur-syukur pulang dari umroh kita selalu wudhu. Mau tidur wudhu, mau makan wudhu, mau jalan wudhu, mau main wudhu gitu, mau ngerumpi sama orang wudhu, kan ngerumpinya nggak jadi gitu ya. Mau kemanapun wudhu. Nah insya Allah ini coba Bapak Ibu terapkan. Pasti mengalami sebuah keajaiban-keajaiban. Jangankan di Makkah, di Indonesia saja saya banyak membuktikan ketika wudhu, ya hati tenang, pikiran nyaman, bertemu dengan orang-orang baik seperti itu. Dan kita mengalami hal-hal yang sifatnya spiritualitas, spiritual experience gitu, pengalaman-pengalaman spiritual. Baik. Nah, itu yang selanjutnya kita percepat ya. Yang selanjutnya, Ibu Bapak, kita umroh itu adalah tiada lain cuma dua. Saya ulang-ulang ya. Yang pertama ibadah, yang kedua ziarah. Gitu. Nah, langkah selanjutnya selain kita mengatakan saya ikhlas, saya pasrah, tujuan kita umroh itu adalah lahir dan ruh libatkan. Yang ketiga emosi kita rilis dengan cara kita bayangkan, hadirkan Allah, rasakan kepada Allah, baru serahkan energinya ke Baitullah. Yang selanjutnya juga kita jaga wudhu kita. Yang selanjutnya adalah sholat. Nah, ini sholat. Sholat ini menjadi penting gitu. Jadi Bapak Ibu sebanyak-banyaknya sholat. Ada yang mengatakan, Pak Subhan, sholat banyak itu bukannya bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu tidak ada zaman Rasulullah. Rasulullah itu sholatnya sampai bengkak kakinya, kata Siti Aisyah. Berarti orang yang sedikit sholat yang bid'ah. Tidak ada pada zaman Rasulullah gitu ya. Yang sholatnya banyak justru yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu, nanti kalau saya diajarkan guru saya, waktu itu Mas Hakim saksinya ya, saya merasakan luar biasa ya. Ketika kita mau take off, kita sholat dulu. Nah, sholat di sini kan ada dua, bisa duduk, bisa berdiri. Jadi Ibu Bapak, sholat itu mesti mindfulness. Gitu. Mindfulness itu terlibat. Jangan sampai begini, sholat wajib kita khusyuk banget, tapi sholat sunnah tidak khusyuk. Gitu. Kan kita sering lihat, kalau sholat fardu, Allahu Akbar gitu ya. Kalau sholat sunnah, Allahu Akbar. Rasulullah itu tidak mencontohkan seperti itu. Rasulullah itu mau sholat sunnah, sholat wajib sama saja. Mau sholat duduk atau berdiri sama saja. Mindfulness, khusyuk. Yang membedakan ini fardu, ini wajib, ini sunnah. Status. Tapi sholatnya sama gitu. Sangat khusyuk gitu. Nah Bapak Ibu, contoh mau terbang. Kita udah punya wudhu kan. Kita bisa sholat. Mau take off, sholat apa? Sholat mutlak. Langsung takbir nggak apa-apa. Langsung sebenarnya setiap sholat itu ada. Mau makan, sholat qobla makan. Mau tidur, sholat qobla naum. Kayak gitu. Nah, cara sholat di pesawat contohnya begini. Nah, coba lihat saya. Jadi, Ibu Bapak bersandar boleh, tapi ada tegak. Gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Udah gitu langsung takbir. Allah Akbar. Nah, pernah nggak Bapak Ibu sholat di kendaraan? Kalau yang sudah pernah, alhamdulillah. Kalau yang belum pernah, ini saatnya menunjukkan kemusliman kita dimanapun kita sholat. Yang sudah biasa di mobil, di bus, di kereta api, di pesawat, kayak gitu. Nah, saya diajarkan adalah gini.
Allahu Akbar. Nah, gitu. Tetap khusyuk. Udah gitu langsung Allahu Akbar. Ada yang seperti ini hanya wajah gini. Ada yang sambil gini. Allahu Akbar. Kayak gitu. Nah, kalau saya biasa gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salatnya juga harus betul-betul mindfulness gitu ya. Jadi enggak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kayak gitu. Nah ini salat ya. Salat apa saja? Ketika kita daripada diam, salat. Ketika nanti di pesawat, daripada ngantuk, bingung, muncul khawatir, salat aja. Salat apa saja? Kalau saya selama umroh, yang saya perbanyak salat li syukrin ni'mah. Usolli sunnatan li syukrin ni'mah. Gitu. Raka'atain lillahi ta'ala. Sampai ini kita hanya sharing tahadus bin ni'mah. Saking bingungnya ibadah apa lagi, udah saya perbanyak salat li syukrin ni'mah. Sampai saya mengalami di depan Ka'bah. Mumpung di depan Ka'bah gitu ya. Kapan lagi? Sampai usolli sunan li syukri nikmah. Sampai 100 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai 50 salam. Gitu. Itu luar biasa. Ketika di Raudhah gitu ya. Ada kesempatan. Masuk gitu. Ketika masuk. Ya saya salatnya apa? Usolli sunatan li syukri nikmah. Gitu. Itu aja. Di pesawat berkali-kali. Ya salat apa saja. Kita landing nyampe gitu ya. Langsung sholat gitu. Nah, kalaupun di dalam 24 jam, kita lihat nih ada di slide. Kalau kita mau ikut aturan sunnah ya. Pukul 2 sampai jam 4 kita punya sholat namanya sholat sunnah taubat. Usolli sunnat taubat. Syukur-syukur sebelum sholat sunnah, Bapak Ibu mandi dulu. Namanya mandi taubat. Nama itu gusla gitu ya. Li taubati lillahi ta'ala. Niat mandi taubat gitu ya. Nah, cari cara mandi tobat yang saya diajarkan oleh guru saya biar kita sehat, jangan langsung kepala, tapi tangan kanan dulu. Gitu, bila perlu salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, dada 3 kali, dada kiri 3 kali. Nah, nanti ke muka, kepala baru semua. Nah, secara aturan medis ini juga bikin sehat. Kenapa kadang kita kalau mandi langsung sakit kepala? Karena langsung ke kepala. Gitu. Jadi dari bawah dulu gitu cara mandinya gitu. Kalau ada doanya Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, mandi. Nah, baru kita salat taubat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, tahajud gitu ya, ada 6 rakaat, ada 8 rakaat sebanyak-banyaknya, salat tasbih gitu ya. 4 rakaat 2-2, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ketika kita berdiri ruku sujud gitu. Baru kita salat witir, baru zikir. Bisa baca Quran, sholawat. Ini menjelang subuh gitu ya. Setelah itu baru jam 4.30 kita perkirakan salat sunnah qobliyah subuh. Setelah sunnah qobliyah subuh, sunnah lidaf'il bala, yaitu menolak bala. Baru salat subuh gitu. Baru zikir. Dan nanti jam 6 ada lagi salat. Kita lihat slide selanjutnya. Kita salat isyraq namanya. Nanti ada salat isti'azah, ada salat isti'anah. Nah ini ya, ada salat istikharah gitu ya. Salat isyraq, yaitu ketika matahari mulai terbit. 1 jam setelah subuh. Isti'adzah, minta bantuan Allah. Istikharah. Istikharah itu bukan, saya diajarkan guru saya, bukan ketika ada pilihan masalah, baru istikharah. Bukan. Gitu. Istikharah itu dilakukan setiap hari. Gitu. Agar apa? Kita dipilihkan Allah setiap masalah kita setiap hari. Jadi jangan sampai pas kita ada pilihan, baru istikharah. Gitu. Isti'anah, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah, kata Al-Quran. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sholat dan sabar. Maka isti'anah adalah sholat minta pertolongan. Karena kita minta banyak kebutuhan hajat, isti'anah. Usolli sunnatal isti'anah raka'ataini lillahi ta'ala. Zikir, baca Quran, salawat. Nanti jam 7 mulainya salat duha. Salat duha 8 rakaat. Gitu ya, bisa 2-2, bisa 4 rakaat bisa langsung gitu ya, tanpa tahiyat awal gitu ya. Nanti sholat sunnah kifaratul bauli. Sholat sunnah kifaratul bauli ini sholat kifarat daripada istinja.
Kadang kita pipis, kadang kita ke toilet, nggak terasa najisnya ke celana kita. Maka kata Nabi, banyak sekali yang masuk neraka gara-gara istinja. Padahal dalam Islam yang pertama toharoh, bersih. Maka kita minta ampun sama Allah atas kelalaian kita dalam istinja. Maka nama sholatnya sunnah kifaratul baul. Usolli sunnatan kifaratul bauli. Gitu. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Baru zikir, baca Al-Quran, sholawat. Nah nanti siang kita sholat qobliyah zuhur. Nah nanti sholat zuhur baru ba'diyah zuhur. Nah, setelah itu baru sholat sunnah qobliyah asar dan sholat asar. Ingat tidak ada ba'da asar. Nanti zikir lagi, baca Al-Quran, sholawat. Nah di waktu maghrib ini penting sekali ibu bapak. Ini saya diajarkan betul. Kata guru saya, meditasi umat Islam itu antara maghrib dan isya. Kita lihat maghrib dan isya, di situ ada sholat. Pertama adalah sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sholat sunnah awabin. Sholat sunnah taubat. Sholat sunnah birrul walidain. Kalau kita dengar hari ibu adalah setahun sekali, kita sebenarnya setiap hari. Yaitu apa hari ibu? Yaitu dengan cara sholat. Selain kita Rabbi firli warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita baca doa itu setiap hari, itu adalah peringatan hari ibu. Ditambah usoli sunnatan birril walidaini. Saya niat sholat sunnah untuk kedua orang tua saya. Jadi saya diajarkan oleh guru saya setiap ba'da maghrib itu sholat sunnah birril walidain. Jadi mendoakan bapak ibu kita yang masih ada atau sudah tiada. Nah baru karena kita imannya naik turun, usoli sunatan li hifzil iman, ada juga ba'da maghrib. Salat sunnah syukur nikmah juga bisa. Nah ini banyak gitu ya, maghrib sampai isya. Nah jadi udah isya kita sunnah qobliyah isya, salat isya, sunnah ba'diyah isya, zikir. Terus 24 jam gitu. Nah ini Masya Allah, ini yang dicontohkan Rasulullah gitu. Nah waktu lain selama kita di umroh, Bapak Ibu, setiap habis wudhu sebenarnya disunahkan usolli sunatan li syukril wudhu. Kita boleh sholat sunnah syukril wudhu gitu. Yang kedua tahiyatul masjid. Tapi nanti ketika kita masuk Masjidil Haram, ketika kita mau tawaf, di itu tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung tawaf saja gitu ya. Nah nanti langsung tawaf. Nah baru kita sholat syukur nikmat. Nah ini yang saya cerita. Selama kita banyak di sana, lebih baik syukur nikmat. Gitu. Usolli sunnatan li syukri nikmat. Saya ada satu pengalaman ketika masuk rodoh harus pakai tasreh ya. Sementara kita punya jam gitu. Saya tuh ingin sekali masuk rodoh gitu ya. Bahkan pengen dekat dengan ada mimbar Rasulullah gitu ya, yang sangat dekat dengan ini. Saya sholat di belakang, saya ingat betul ketika itu jam menjelang subuh. Saya sholat usolli sunnatan li syukri nikmat, berkali-kali syukur nikmat aja udah. Saya di hati, ya Allah terserah deh kalau memang saya nggak bisa ziarah ke Rasulullah sampai ke Raudhah nggak apa-apa deh, tapi saya mau syukur nikmat aja gitu ya, ceritanya itu. Karena tasrehnya itu masih berapa lusa atau kapan lah saya ingat itu. Nah tiba-tiba saya ingat betul menjelang subuh itu ada kayak raja gitu lah. Jadi rombongan dari nggak tahu dari Iran atau siapa, tiba-tiba sama askar tuh suruh masuk, langsung baris persis di pintu Rasulullah ya, yang ada tulisan hijau itu tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba ada satu shaf yang kosong gitu, yang kosong. Langsung askar tuh nunjuk saya gitu, langsung nunjuk saya. Saya tengok kanan tengok kiri, ini ke siapa ya, saya bilang. Ternyata ke saya, suruh masuk gitu, tal gitu, langsung di shaf. Karena kata imamnya harus ini, harus ada isinya. Ternyata saya langsung masuk tuh. Orang lain mau masuk ditutup, emang nggak boleh, harus ada kan. Itu dari pintu yang sebelah kiri itu. Di situ saya kaget, bingung selama hampir 15 menit. Allah kasih sesuatu yang luar biasa gitu ya. Mungkin karena sholat li syukur nikmah. Selama di situ saya sholat li syukri nikmah. Saya nggak banyak minta macam-macam gitu ya. Sholli sunatan li syukri nikmah. Rakaat ini 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2. Karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambah. Ya sudah, saya bilang. Ya aku minta ditambah aja nikmatku gitu ya. Maka disitulah sholli sunatan li syukri nikmah. Maka Bapak Ibu silakan banyak sholat li syukri nikmah. Baik, selanjutnya itu kita sudah bahas, nanti silakan banyak sholat. Dan ingat, selama di sana Bapak Ibu sholat masih awal waktu.
walaupun kita dekat. Saya pernah punya pengalaman, itu kita rebutan di lift gitu ya. Jadi ada orang santai saja, Armenia itu dekat dengan masjid, pas azan kita turun, kita berada di lantai atas. Ternyata lift itu bolak-balik terus karena penuh. Nah, paling bagus adalah 30 menit atau paling lambat 15 menit kita sudah siap-siap ketika mau sholat langsung turun seperti itu agar tidak kena kemacetan di lift, agar kita bisa masuk di dalam. Karena kalau seandainya sudah mau komat ditutup, kita dapatnya di emper kayak di Masjidil Haram seperti itu. Baik, Pak Nyoman, sudah 9.30 ya. Oke, Kita siap. Iya. Aduh, Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini saya benar-benar, kita semua beruntung dapat banget ya Bun, ilmu dari Dr. Subhan ya, luar biasa sekali. Banyak hal-hal yang mungkin bisa Komplit dipelajari. banget. Komplit banget, betul Bun. Iya, memang kalau di Tanah Suci itu harus kita optimalkan sebanyak-banyaknya sholat, ibadah-ibadah ya, karena balesannya juga 100.000 kali kalau di Masjidil Haram, kalau di Madinah ya 1.000 kali gitu kan. Mungkin tambahin itu Pak Subhan, kalau setiap sholat kan ada sholat mayit ya, biasanya itu. Yang paling sering kan itu sholat mayit. Nah, itu mungkin ditambahkan di oh iya, informasikan Pak. di slide Bunda ya, di sholat jenazah ya, gaib ya. Sholat jenazah. Bahkan saya punya pengalaman ya, mungkin Pak Nyoman juga ya. Di sana itu kalau udah pada isyraq atau pada subuh ya, lari gitu ya. Kita tuh ngejar, senang sampai ke makom baki itu ya. Saya sampai ikut masuk gitu, aduh Masya Allah, nikmat sekali gitu ya. Mereka tuh berebut ingin memegang jenazah itu. Ya, di situ para syuhada, para sahabat Nabi, istri Nabi di situ semua. Luar biasa gitu. Jadi kalau nanti ada sholat gaib, ikuti saja. Gitu. Kalaupun niatnya bingung, udah sholli alaihi imam, ikut imam saja gitu. Gitu. Langsung Allahu Akbar gitu. Jadi jangan sampai momen-momen ibadah yang ada dilakukan di sana kita lewatkan. Kita lakukan. Ya di Indonesia kita jarang sholat gaib ya, selama di sana kita sholat gitu. Ya, Masya Allah. Ini alhamdulillah ya, ayah bunda semuanya kita dapat pembekalan tambahan ya. Memang betul. Jadi ada beberapa orang kan katakan enakan 12 hari gitu, enakan 14 hari. Tapi kalau di sana nggak ngapa-ngapain juga percuma gitu. Mendingan 9 hari tapi bisa punya jadwal yang penuh seperti tadi Pak Subhan, 24 jam itu benar-benar dioptimalkan untuk ibadah. Insya Allah dapatnya pun juga lebih banyak daripada mungkin 14 hari tapi banyaknya belanja gitu kan. Ya, Bunda mungkin ada beberapa tambahan dengan teman-teman sebelum kita buka sesi, mungkin kita buka sesi tanya jawab sebentar ya Bunda, apa ya Bunda ya? Langsung aja Pak, Oh, teman-teman langsung ya? mungkin ada yang ingin Oke, baik. Silakan ayah bunda semua yang mungkin ingin sharing dan bertanya ya. Di sini ada Bunda Idris dan Ustadz Dr. Subhan ya. Ya, ada Pak Marsudi, silakan Pak Marsudi. Terima kasih waktunya. Saya Marsudi dari Palembang, Pak Dr. Subhan. Masya Allah. Iya. Malam ini ilmunya sangat keren sekali nih. Masya Allah, ilmu Allah. Baik, ini yang secara singkat yang saya tanyakan, saya sharingkan dengan Pak Dr. Subhan. Sesuai dengan materi tadi, dalam ibadah umroh itu ibadah jasmani maupun dan rohani, bukan maupun. Gimana Pak Dokter, ketika kita sedang melaksanakan rukun umroh, kita belum menemukan rohani kita di dalam menjalankan rukun-rukun umrohnya. Ada kiat-kiatnya enggak Pak Dokter? Itu satu. Yang kedua, setelah kita melaksanakan rukun umroh, sudah melakukan gimana? Suaranya nggak clear, apa di saya aja apa semua ya Pak Nyoman? Masuk? Ya. Oke.
Baik, terus lanjut Pak. Ya, sekarang udah jelas. Yang kedua, setelah kita melaksanakan umroh itu sudah wajibnya umroh itu, apakah terapi kayak terapi SEP tadi bisa kita lakukan di sana selama menjalankan ibadah umroh. Itu saja. Nanti rekan lain yang menanyakan hal yang lain. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsudi. Ya, mungkin langsung ya Pak Dokter, silakan ya. Iya. Mungkin nanti sambil ditambah Bu Inggris. Jadi sebenarnya saya kalau menjelaskan sebenarnya banyak penjelasan ya Pak Nyoman ya. Kalau teman-teman setuju tidak atau ingin tidak, saya kan jadi ketika kita sa'i, ketika kita tawaf, bagaimana cara memulihkan rohani kita, kolbu kita. Sebenarnya ada tekniknya, ada teknologinya yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah sampai kepada silsilah Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul. Nah, saya itu diberikan sebuah kewenangan untuk memberikan sebuah programming gitu ya, agar kolbu kita, roh kita ini betul-betul muncul gitu. Nah, kalau saya mau, kita ikuti prosesnya sebentar aja, paling tekniknya ya sekitar 7 menit lah. Bagaimana nih? Kalau sepakat Pak Nyoman, saya memberikan semacam ijazah bagaimana soal programming agar kolbu kita selalu terpaut dengan Allah. Ya. Bisa ya? Baik, nanti setelah teknik ini boleh kita diskusi lagi Pak Marsudi ya, biar nanti saya menjelaskannya nyambung dengan apa yang sudah kita tanamkan dalam kolbu kita gitu ya. Baik, yang memberikan ijazah ini adalah Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul. Beliau adalah salah satu silsilah daripada Syekh Abdul Qadir Jilani dan saya memberikan kewenangan itu. Nah, cara Bapak Ibu adalah ikuti saya ya. Baik, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam alal habibil aliyil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, itu mukadimah, tidak usah dihafal. Yang terpenting adalah kita tahu di Mekah pun, di Madinah pun kita punya godaan yang namanya setan. Iblis adalah guru daripada, maksud saya imam para malaikat yang dulu menggoda Adam sampai hari ini masih ada. Dan dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang pertama usiaku panjang, yang kedua izinkan aku menggoda anak Adam dimanapun. Ketika ditanya sahabat, iya Nabi, apakah setiap kita punya setan termasuk Anda? Kata Nabi, termasuk saya, ada setan. Tetapi Allah lindungi saya sehingga setan menyerah. Kenapa? Karena saya berlindung kepada Allah. Kalau kita mau ketemu bos gitu ya, ada anjing galak gitu. Ketika kita buka pintunya, anjingnya galak. Kita mau diterkam, kita dilempar, anjing pinter, dia mengelak, kita diterjang, kita bisa kalah. Maka di anjing terlatih. Caranya gimana? Kita panggil yang punya anjing. Bos, nih anjingmu bos. Maka bosnya datang, pasti anjing nurut. Anjing kamu nggak boleh ganggu ya, ini teman saya. Pasti nurut. Kita sama setan jin juga nggak bisa. Iblis setan nggak bisa. Caranya panggil Allah. Panggil la ilaha illallah. Cara melindungi kita adalah dengan memanggil yang punya jin, yang punya setan, punya iblis, yaitu Allah. Maka kata Nabi, jadidu imanakum. Man qala la ilallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka umina min azabi, aman daripada azabku. Dan buatlah setan-setan itu kesakitan dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, yang diajarkan pertama, soul programming itu menanamkan kalimat la ilaha illallah mesti masuk ke tubuh kita gitu. Agar tubuh kita bersama la ilaha illallah. La ilaha illallah anak kecil bisa.
Orang dewasa bisa. Tapi la ilaha illallah yang bisa merubah kita ketika ditanamkan dalam kalbu kita. Nah, caranya adalah, Bapak Ibu, cara mengucapkan kalimatnya, coba lihat saya dulu, mohon maaf. Caranya nanti tutup mata, tundukkan kepala begini ya. Nah, gitu dengan kepala. Nanti bayangkan kalimat la memprogram dari pusat perut kita, tarik sampai ke atas melewati perut, dada, ya, leher, sampai mulut, sampai hidung, sampai ke atas gitu ya. Jadi gini, la begitu. Nanti ke kanan, ilaha, ke kiri, illallah. Gitu ya. Jadi tarik la dari bawah ke atas, masukkan ke hati. Jadi dari bawah ke atas, saya ke ubun-ubun, ilahanya ke kanan, tengok ke kanan, ke area susu kanan, ilaha, illallahnya area susu kiri gitu caranya. Nah, coba ikuti ya. Tapi rasakan ya. Coba sekarang tundukkan kepala, pejam mata, rasakan kehadiran Allah, rasakan kehadiran Allah. Sekarang ikuti saya 3 kali, tarik la ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri 3 kali. Ya, 3 kali aja. Yuk bareng-bareng tutup mata, tundukkan kepala, tarik nafas, ucapkan. Yuk bareng-bareng. La ke kanan, ilaha ke kiri, illallah. Ulang lagi, tutup mata, tundukkan kepala, rasakan ya kalimat la ilallah masuk ke tubuh. Tundukkan kepala, ucapkan dari pusat, tarik. La ke kanan, ilaha ke kiri, illallah. Sekali lagi, tundukkan kepala, yuk tarik dari bawah. La ilaha illallah. Ikuti saya, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Kita doa yuk, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tuji nabiha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana innal ladina yubi'unaka innama yubi'unaka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, itu Bapak Ibu, rasakan la ilallah selama kita umroh berada di dalam diri kita, benteng kita. Nah, itu yang pertama, diucapkan perbanyak kalimat. Jadi nanti kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, ini zikir namanya zikir lisan ya. Ini tata caranya mesti wudhu dulu, baru kita pada sholat kita zikir. Yang kedua, zikir hati. Zikir hati ini caranya, yang tadi pertanyaan, cara menghadirkan roh gitu ya. Yang dari Palembang tadi. Ikuti caranya adalah tutup mata, lipat lidah ke atas, rapatkan gigi dan mulut. Bapak Ibu tundukkan kepala, geser ke kiri bagian kolbu. 2 jari di bawah susu kiri. Ini kolbu hati. Kata Nabi, inna fil jasadi ibnu adam mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wal qalb. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggotanya baik. Jikalau segumpal daging itu rusak, maka seluruhnya rusak. Ala wahya al qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, kalau hati isinya Allah, perilakunya baik, Asmaul Husna. Kalau hati isinya setan, maka perilakunya kesetanan. Cara mengisi kolbu kita dengan Allah, tundukkan kepala, lipat lidah ke atas, rapatkan gigi dan mulut. Nah, miring gini. Nah, coba ikuti semua. Geser ke kiri. Nah, jangan buka mata sebelum saya suruh ya. Jangan buka mata sebelum saya suruh. Silakan tutup mata. Tundukkan kepala, geser ke kiri di area kolbu. Saatnya dengarkan suara kolbu kita. Rapatkan gigi dan mulut. Jangan bicara mulut. Ikuti saya tapi bukan di mulut, di hati. Kata hati Bapak Ibu, wahai mulutku diam. Wahai lisanku diam. Wahai mataku terpejam. Tundukkan. Saya mau ngomong. Teriakan paling kuat kepada Allah bukan dengan mulut. Teriakan paling kuat kepada Allah adalah ketika kalbu kita memanggil nama Allah. Ikuti di hati saya. Ikuti, tutup mata. Jangan buka mata sebelum saya suruh. Silakan tutup mata. Tundukkan kepala, geser ke kiri. Kalbu Anda ngomong. Ikuti saya di kalbunya. Ikuti di hati. Ikuti. Yaitu Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah.
Allahu Allah, Allahu Allah. Terus panggil nama Allah. Allah itu dekat. Ketika kita tawaf, kita bayangkan memutari Ka'bah. Kalau kita capek bacaan-bacaan, kita ikuti mutawif. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau mulut capek, tundukkan kepala. Atau kita sambil memutari Ka'bah. Sambil pandangan kita fokus, hati kita memanggil nama. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan lagi tawaf. Mulai dari Hajar Aswad. Ada lampu hijau, kita mulai. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil gerakan kita maju memutari Ka'bah. Sambil memutari Ka'bah, rasakan fisik kita berputar. Rasakan ruhani kita. Di situ ada ruh-ruh para nabi. Ada ruh-ruh para wali. Sambil kolbu kita manggil. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah dekat ibu bapak. Ini modal kita tawaf. Banyak ketika tawaf orang lalai, mata kemana-mana, pikiran kemana-mana, kolbu hilang, pikiran kita kemana, fisik kita tawaf. Ini enggak satu. Kita hanya tawafnya tawaf fisik saja. Hari ini kita harus tawaf dua-duanya. Kolbu kita tawaf, fisik kita tawaf. Caranya adalah ikuti fisik kita terus muter di Ka'bah dan kolbu kita ngomong. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita rasakan selama ini kita banyak dosa, jauh sama Allah. Selama ini kita mencari Allah kemana-mana, padahal Allah dekat di hati kita. Setiap diri kita ada Allah. Cukup rasakan kehadiran Allah, sadar akan adanya Allah, panggil nama Allah di hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita pengen tenang ada Allah, pengen bahagia ada Allah, pengen sembuh ada Allah. Anak kita pengen soleh ada Allah. Apapun kita cukup rasakan kehadiran Allah. Allah dekat dengan kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ibu bapak mulai dari sofa marwah, jalan, turun, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Terus panggil nama Allah selama kita sofa marwah, jalan-jalan kecil. Rabbighfir warham. Terus di hati kita ngomong. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulai hari ini di pesawat kita daripada ngelamun, daripada kita diam, daripada pusing, mulut kita capek bertasbih, mulut kita baca-bacaan capek. Cukup rasakan kehadiran Allah di kalbu sambil kita termenung daripada melamun. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sedang naik bus daripada melamun, kalbu kita bicara. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lagi naik mobil daripada kita ngelamun, kalbu kita bicara, berzikir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lagi naik motor, kalbu kita bicara. Allahu Allah, Allahu Allah. Lagi makan, kita terus kalbu kita Allahu Allah, Allahu Allah. Lagi toilet, kita nggak tahu tiba-tiba Allah cabut nyawa kita kadang di toilet. Kemarin ketika di Cianjur, ada orang yang ketika lagi di toilet tiba-tiba gempa. Kalau Allah ambil nyawanya, bekal apa kita? Kita lagi di toilet. Hanya zikir ini yang bisa membawa kita selamat. Yaitu kita panggil terus nama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus rasakan. Rasakan Allah di hati Bapak Ibu semua. Mulai sekarang sampai umroh nanti. Dimanapun. Ketika berada di hadapan Rasulullah, kalau kita connect to Allah. Wa'alamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, kata Quran. Kalau engkau ingin ketemu Allah, bukan dengan mata visual, bukan dengan auditori telinga, bukan dijamah. Allah tidak bisa dijamah. Allah hanya bisa dirasakan di kalbu kita. Ketika Allah terbuka hijabnya, hancur dunia ini. Laut hancur. Karena laut ini, dunia ini tidak bisa menampung Allah. Yang bisa menampung Allah adalah kalbu orang beriman. Cukup rasakan kehadiran Allah, panggil nama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulai sekarang dan seterusnya kita janji hati kita selalu berzikir kepada Allah. Panggil nama.
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Sudah. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Sekali lagi. Silakan buka mata dan katakan alhamdulillah. Nah, itu bekal ya. Bapak Ibu silakan perbanyak zikir la ilaha illallah dan juga kalbu kita memanggil nama Allah. Mulut ini punya batas, capek gitu ya. Makanya kemarin ketika ada yang sekarat usianya ber-100 tahun, Masya Allah. Tetangga saya nggak meninggal gitu ya. Padahal dia hafidz Quran. Bacanya udah lupa. Capek mulutnya. Langsung saya bilang, ya udah Ibu mau apa lagi? Hanya punya kolbu. Kolbunya detakan. Saya bilang dengan zikir. Panggil nama Allah gitu. Nah, ternyata singkat cerita wajahnya berubah tersenyum dan akhirnya meninggal. Ini sebuah the miracle. Karena orang kalau udah takut, udah emosi, maka imunitasnya jatuh. Tapi kalau dia pasrah, saya ikhlas pasrah, maka dia imunitasnya kuat. Gitu. Maka umroh ini, kalau sana ibu bapak tidak pasrah, maka yang terjadi seperti itu. COVID itu adalah yang paling membunuh, ada rasa takut. Gitu. Nah, maka di situ ketika bapak saya masuk rumah sakit, divonis hampir tinggal menunggu meninggalnya. Saya minta sama dokter video call, pakai ini, saya hanya tanamkan kalimat ini dalam kalbunya. Kata bapak saya, ketika saya belum ditanamkan, saya merasa takut betul. Maka drop saturasinya turun dan lain-lain. Tapi ketika ditanamkan ini, maka dia pasrah, ya Allah, terserah engkau saja. Saya sih mau mati terserah, mau sekarang terserah, nah gimana Allah saja. Malah imunitasnya tinggi naik dan dia menjadi sehat. Nah, umroh juga sama. Kita kekuatan fisik persiapkan, tapi nilai kepasrahan juga harus kita persiapkan. Karena kita nggak tahu kekuatan fisik menjadi lemah ketika mental atau spiritual kita menjadi lemah. Yang bagus adalah tiga-tiganya. Fisik kuatin, mental kuatin, jauhkan daripada kebencian kepada siapapun, termasuk pada leader Anda nanti, kepada mutawif Anda, teman Anda, hilang gitu ya. Hilangkan. Yang ketiga, spiritual kita tingkatkan. Selama kita umroh, kalbu kita connect to Allah, yaitu bersama Allah. Seperti dalam slide ya Pak Nyoman, coba ada tadi slide-nya itu. Kalbu kita ini tidak ada batas dengan Allah tuh. Nah ini, ketika kita panggil nama Allah, kalbu bertak, coba tek tek tek, klik lagi Pak Nyoman. Nanti Allah juga merespon kita. Nah, hebatnya saraf kita semakin sehat. Klik lagi coba, imunnya semakin sehat. Gitu. Nah, kalbu terus hormonnya, imunnya. Nah ini, katasin lagi Pak Nyoman. Nah, imun sehat, saraf sehat gitu. Makanya para ulama-ulama dulu, kenapa dia tidurnya hanya 2 jam, tapi sehatnya luar biasa. Karena kalbunya sehat. Tapi ada orang tidur 8 jam, bangun tidur kesakitan semua. Karena pikirannya, kalbunya nggak sehat. Yaitu kacau balau gitu. Nah, maka dengan pasrah kepada Allah, insya Allah tubuh fisik kita juga semakin kuat. Maka ini penting, Bapak Ibu, selama umroh nanti, maka hidupkan kalbu kita dengan Allah. Karena kalbu ini tantangannya 2. Setan yang terus menggoda kita walaupun depan Ka'bah. Dan kedua adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kenapa ketika Ramadan, kata Kiai, setan dibelenggu, tapi kemaksiatan di mana-mana. Mungkin gara-gara hawa nafsu, hawa amarah di situ. Nah, baik, itu Pak Nyoman, saya pikir. Oh ya, tadi kesimpulan Pak Nyoman tadi yang terakhir, biar kita closing statement selama umroh tadi. Nah, Ibu Bapak yang persiapkan dari semua materi ini adalah slide yang terakhir. Itu pertama, kalbu kita persiapkan adalah, klik lagi Pak Nyoman. Klik lagi. Nah, selama di sana syukur diperkuat, emosi negatif menjadi emosi positif ya. Emosi negatif itu sedih, kesel, marah menjadi pemaaf, penyabar,
peduli, jujur, empati, simpati. Kata-kata kita yang tadinya kasar menjadi baik, atau minimal kita diam. Selama kita di sana banyak wudhu, jaga wudhu, banyak sholat, banyak zikir tadi, terutama zikir la ilallah, dan zikir yang kolbu, daripada kita capek ngapain lagi, duduk-duduk di Madinah, duduk-duduk di masjid, duduk-duduk di depan Ka'bah, kolbu kita berzikir tadi. Tapi jangan di mulut, hanya contoh aja Allahu Allah. Tapi jangan di mulut, tapi di hati. Ya, tidak boleh. Kalau di mulut namanya udah zikir jahar. Kalau di hati zikir yang lembut di hati. Daripada diam baca zikir itu. Kalau capek mulut kita, nah baru baca Quran. Insya Allah amaliyah soleh ini sebagai soul programming kita, syukur, emosi positif, kata-kata, wudhu, sholat, zikir yang lisan dan kolbu dan baca Quran, maka ini menjadikan umroh yang makbulah, yang makbullah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Nyoman. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sana Allah ya. Bunda Inggris. Insya Allah luar biasa sekali nih, benar-benar pembekalan dari Rezeki nih buat ya. teman-teman yang hadir ya hari Iya, ini. Karena kan isinya manasik kita, ternyata umroh itu nggak hanya fisik, nggak hanya juga kolbu, tapi dua-duanya. Dan ini malam ini kita diajarkan secara langsung. Mudah-mudahan nanti ketika di dalam ibadah pelaksanaan, teman-teman akan banyak mendapatkan hikmah, banyak mendapatkan pengalaman spiritual, sehingga tingkat pulang dari umroh itu tingkat ketauhidannya, tingkat keimanan itu semakin bertambah, semakin bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini mungkin ditambahkan lagi ya Bun ya, mungkin ada yang masih mau bertanya sebelum kita closing statement ya, untuk kita akhiri di acara manasik online kita ini. Mungkin ada Bapak Ibu Ayah Bunda yang mungkin ingin sharing ataupun bertanya kepada Bunda Inggris maupun Dr. Subhan ya, karena mumpung ini kesempatan buat ayah bunda semua ya yang hadir pada malam hari ini. Monggo silakan langsung dibuka mic-nya aja nggak apa-apa, langsung nanti saya spotlight ya. Monggo silakan. Ada? Tidak ditarik tarifnya, nggak ada tarif. Gratis ya, mumpung nggak ada tarif. Kalau kepengen ke Pak Dr. Subhan sendiri ya nanti ada tarifnya. Biasanya per jam, kadang per menit ya. Ini mumpung beliau menyempatkan waktunya buat kita. Sebenarnya Pak Dokter ini ya hari ini Bunda, Dokter Subhan ini ada acara sebenarnya hari ini, tapi subhanallah beliau cancel acaranya, diprioritaskan untuk hadir di malam hari ini, Bu. Masya Allah, luar biasa. Ini ada Kak Ervina dari Samarinda. Silakan Kak Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, makasih banget ya Allah, ilmunya sangat luar biasa. Yang mau saya pertanyakan saat ini, saya pribadi saya akan menjalankan umroh baru pertama kali, dan juga terus ilmunya itu masih kurang banget. Terus apakah dalam sholat Mbak Ankolbia sama Mbak Dia itu bisa ayatnya itu bisa diulang-ulang terus gitu. Soalnya kan selama ini kan kita baca surat-surat pendek aja dan diulang-ulang gitu. Apa itu afdol? Apa gimana kita menjalankan ibadahnya nanti di sana? Itu aja sih dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang lain juga nanti yang bertanya. Makasih. Ya, monggo Pak Dokter bisa dibantu. Iya Bunda yang saya hormati, alhamdulillah selamat ya. Insya Allah menjadi kebahagiaan mau berangkat. Jadi yang terpenting sebenarnya intinya adalah kalau suatu Fatihah. Jadi kalau seandainya kita tidak baca Al-Fatihah ya rusak gitu ya. Jadi yang terpenting Al-Fatihah. Bunda mau kulhu lagi tidak apa-apa kan. Kalaupun nggak pakai surat juga nggak apa-apa. Kita Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Sunnah ini. Jadi boleh. Kita pokoknya ibadahnya itu nikmat, ringan, karena ya Rasulullah itu dan para ulama itu ya banyak sholat sunnah itu sebenarnya
ya sunnah saja tanpa penamaan. Cuman karena semakin kesini dikasih nama biar termotivasi gitu. Salat duha biar pengen kaya, salat hajat, punya hajat banyak. Saya kan usuli sunnah karena Allah gitu, usuli sunat. Ya sunat aja mutlak, sebenarnya sunat itu mutlak. Disyukuri nikmah gitu, nggak apa-apa. Syukur kalau baca surat mumpung di sana hafal Al-Baqarah ya nggak apa-apa Al-Baqarah gitu. Kalau nggak hafal ya yang penting Al-Fatihah gitu. Menurut saya seperti itu Pak Nyoman. Insya Allah Bunda. Kita ringan lah ibadah ringan. Kita jangan persulit diri. Biasanya kan Ringan. kita banyak susunan ibadah-ibadah itu ya, sementara kita saat ini kan hanya menjalankan sholatnya sholat. Iya, sholat makanya aja, itu ya, itu banyak sekali Pak Nyoman ya, Bunda Inggris ya, orang-orang yang nanya gitu, aduh ini gimana, lengkap sekali bacaan-bacaannya, apanya, nanti kita, ya tadi, akhirnya ya mohon maaf gitu ya, bahkan saya teman-teman Armina tuh ada, pas Ban aku berkali-kali umroh, kayaknya udah meaningnya itu kayak hambar gitu yang lihat Ka'bah, beda waktu pertama gitu ya. Nah ini karena fokus kepada aturan-aturan lahir, padahal kalau kita tawaf, nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya sah gitu, cuman nilainya berbeda. Nah daripada kita ikuti saja awal-awal mutawif, tapi kalau udah capek ya sudah diam aja nggak apa-apa. Seperti niat umroh juga kan hanya labbaik Allahumma umrata selesai gitu doang, nggak panjang-panjang. Labbaik Allahumma umrataan, buat siapa gitu. Jadi nggak panjang gitu. Dan rukun umroh juga nggak panjang, cuma niat, pakai kain ihram, udah gitu kita tawaf. Nanti di situ juga kalau kita bahas secara teknis ya banyak aturan, karena kadang di hotel saya perhatiin yang laki-laki jangan sampai dari Madinah nyampe ke hotel santai dulu deh sambil nunggu di lobi, tiba-tiba sarungnya dikepalain. Nah itu udah kena tuh, kan nggak boleh ada topi atau apapun. Atau saya iseng naruh dulu kain ihramnya dari toilet pakai batik dulu deh nyantai-nyantai, ya itu kena juga gitu. Nah, yang teknis begituan sebenarnya kadang kita lupa gitu ya. Nah udah tawaf, baru kita sa'i, tahalul. Nah ketika tahalul saya baca beberapa referensi, ya kalau kita mau tawaf lagi jangan sampai dibotak dulu, nanti pas umroh keduanya nggak ada rambutnya, jangan dihabisin gitu. Terakhir aja dihabisinnya gitu. Itu juga teknis ya gitu. Nah ketika tawaf ada yang pernah nanya, gimana kalau saya batal wudhu? Ya tinggal wudhu aja gitu. Tapi resikonya ketinggal sama rombongan, nggak mungkin rombongan nunggu satu orang. Jadi tinggal keluar, nah udah gitu wudhu, kita nggak ngulang lagi. Kalau udah 3 ya tinggal lanjutkan gitu. Kalau bingung gimana, ini berapa ya putarannya? Cari putaran yang paling rendah. Misalnya kita 4 apa 5, sudah aja mulai 3 kayak gitu. Hal-hal teknis seperti itu gitu. Jadi ini kan soal program ini lebih ke peningkatan lah. Jadi kalau kita makan tuh masih hanya sekedar makan nasi sama satu lauk itu kan sah, kenyang ya. Tapi kan kita pengen yang lain, ada jengkol, ada petai, ada ikan, ada sambal. Masa umroh kita hanya sekedar sah gitu. Nah, ada sholat sunnah, ada jaga wudhu, ada kita jaga kata-kata kita gitu ya. Ada jaga emosi kita jangan sampai marah. Ada juga saya lihat marah sama mutawif gitu. Karena biasanya yang pinter, pertama yang pinter ilmu agamanya, yang kedua yang berkali-kali umroh, komplain sama leader dan mutawif gitu. Hati-hati di sini. Jaga kan. Pokoknya saya ngelihat lah, saya mengamati betul gitu. Aku udah 7 kali umroh nih. Ini gimana ya? Wah udah. Pantesan udah 7 kali ke 10 kali masih tidak menjaga kata-kata. Kita nggak menemukan hakikat umroh gitu. Perlu sekali. Jadi umrohnya semakin banyak tapi kualitasnya semakin menurun ya Pak Usburhan. Iya, saya ikhlas, saya pasrah. Pokoknya mulai sekarang mantranya gitu aja deh. Leader-leader kalau ketemu yang sudah ikut acara malam ini, besok ada masalah, ingat, saya ikhlas, saya pasrah. Apapun bentuknya, aduh nasinya habis, walaupun nggak mungkin ya, saya ikhlas, saya pasrah gitu. Ketika bingung, saya pernah Ibu, Masya Allah nih, ini saya cerita Panjeman, maaf ya. Saya tuh lagi tawaf ceritanya tuh, lagi tawaf. Kaki saya sakit betul. Saya tuh sampai nggak tahan gitu ya, nggak tahu euforianya karena Bunda gitu ya, euforianya tawaf gitu ya, saya langsung terduduk gitu. Waduh, kok sakit gini ya? Saya sampai nggak bisa jalan tuh di pelataran Ka'bah tuh. Tapi saya pegang kaki saya bilang saya ikhlas, saya pasrah. Karena yang menimpa saya mungkin apapun bentuknya saya ikhlas, saya pasrah. Itu Pak Nyoman, Masya Allah. Tiba-tiba ada orang
dari Uzbekistan. Tiba-tiba dia nanya, nunjukin kaki, dipijit di depan Ka'bah. Coba bayangin, seumur belum ada pengalaman gitu. Dipijitin. Dan hebatnya itu, saya bisa bangun, dia hanya minta sorban. Ya saya kasih sorban lah gitu kan. Udah gitu saya cari, gak ada orang, saya keliling lagi, itu kuat Pak Nyoman. Itu saksinya Pak Dahlan itu. Seperti itu tuh. Jadi pokoknya kita jangan salahkan siapapun. Saya ikhlas, saya pasrah gitu. Saya ikhlas, saya pasrah. Termasuk Zamzam. Zamzam itu kan adalah ma'u zamzama 5 syuriba lahu. Jadi minum air Zamzam itu tergantung apa yang kita niatkan. Saya pernah itu, saya coba, saya nggak makan siang, tapi jangan ikutin ya. Daripada saya bolak-balik ke hotel, saya minum aja itu. Karena air Zamzam ini sebagai kekuatan dan makanan. Itu benar kuat gitu. Tapi kalau kita nggak kuat niatnya, jangan gitu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau kita menyadari aspek rohani kita libatkan gitu. Jadi intinya saya ikhlas, saya pasrah lah mulai sekarang. Apapun yang terjadi. Yang berkali-kali umroh, yang punya pengalaman umrohnya, ilmunya bagus, bacaannya mungkin hafal gitu. Ya pokoknya jagalah kata-kata kita, hati kita. Kalau kesel, saya ikhlas, saya pasrah. Demikian Pak Nyoman. Saya ikhlas, saya pasrah. Meskipun sudah hampir 2 jam, saya ikhlas, saya pasrah. Masya Allah. Gak apa-apa. Dan ini yang benar-benar ini ya Bun ya, ilmunya itu kita butuhkan banget ya. Karena hal ini soul programming ini benar-benar. Saya sendiri pun juga baru loh Pak Dokter ya, saya dapat banget ini. Jadi insya Allah ini di umroh kesekian kalinya ini akan menjadi kualitas yang insya Allah dengan soul programming ini lebih bermakna lagi nanti insya Allah. Amin. Jadi nggak tinggal makan cuma 1 lauk aja ya Bun ya. Iya, sayang. Harus semua menu dinikmati. Betul. Ya. Ini kayaknya Bu Susilawati ada mau tanya sesuatu. Bu Susilawati, silakan, nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, kalau belum ada yang tanya lagi. Silakan Bu Susilawati. Karena mic-nya sudah dibuka dari tadi. Ada? Atau kepencet? Oke deh. Ya, mungkin dari Bunda Inggris ada yang mungkin ditambahkan, Bun? Ya, saya senang banget. Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti kelasnya Pak Subhan ya. Beliau dokter yang spesial ya teman-teman. So, Bapak Ibu tuh beruntung karena beliau kajiannya kan psikologi Islam. Kemudian beliau expert di bidang neurolinguistic programming. Ditambah lagi dengan beliau juga mempunyai kelas-kelas untuk tarekot gitu ya, tarekot. Jadi pondok pesantren beliau ini. Jadi beruntung teman-teman bisa mendapatkan semua ini dan nanti tinggal kita praktekkan ya di tanah suci. Waktu yang kita pergunakan tuh antara waktu sholat dengan sholat berikutnya kan pendek ya. Nah itu kita bagusnya memang sehingga nggak kayaknya untuk jalan-jalan, untuk belanja itu ada waktunya tapi kita isi dengan tadi ya penambahan kualitas dari ibadah kita gitu ya. Karena satu kali kita bersolat terutama di Masjidil Haram itu setara dengan 83 tahun kita ibadah di Indonesia gitu. Sekali aja itu setara dengan 83 tahun kita beribadah di Indonesia. Jadi sayang banget gitu ya kalau kita nggak mengoptimalkan waktu yang Allah sediakan kesempatan ini untuk beribadah di kedua masjid yang akan kita datangi nanti gitu ya. Dan teman-teman sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya, santai aja dalam beribadah, dalam perjalanan umroh itu harus senang, harus bahagia. Makanya tadi Pak Subhan bilang harus bersyukur ya, karena jangan stres gitu, jangan merasa ketakutan gitu, karena orang bilang kan gitu ya, saya banyak dosa takut dibales di sana gitu. Insya Allah enggak gitu ya, Insya Allah enggak, karena itu kan di rumahnya Allah gitu ya. Kemudian
Yang penting lagi yang tadi yang Pak Subhan katakan, teman-teman misalnya nggak hafal ketika di tawaf gitu, karena doanya kan panjang-panjang banget, apalagi ketika di syai itu kan nggak hafal, nggak masalah gitu. Yang penting hati kita, kolbu kita, secara physically itu kita hadir, kita jalankan, itu kategorinya udah sah. Ya, soal kualitasnya tadi udah diajarin sama Pak Subhan, caranya agar kita lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih merasakan lagi kehadirannya Allah. Sehingga dalam perjalanan itu tidak ada, biasanya emang godaannya gede banget ya, antar temen, antar satu roommate, satu ruangan, semua itu ada aja gitu yang bikin gara-gara gitu kayaknya. Tapi insya Allah ya setelah hari ini teman-teman udah tahu kuncinya, yaitu saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Insya Allah nanti perjalanannya jadi tambah menyenangkan. Itu Pak Aris. Alhamdulillah, Masya Allah, bener-bener bersyukur rasanya ya, ayah bunda, bapak ibu semuanya, bener-bener hari ini kita dapat rezeki berlimpah ya, dengan adanya kita ditemani sama Pak Dr. Subhan dengan Bunda Inggris ini, menjadi kualitas manasik kita pada malam ini sangat berbeda banget ya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang hadir hari ini ya. Ini kebetulan saya rekam ya. Ini ada rekamannya. Nanti bisa diulang-ulang karena materi yang disampaikan oleh beliau tadi memang benar-benar ini menjadi salah satu apa ya Bung ya, sangu ya. Sangu yang paling berharga ini dibandingkan uang rupiah yang kita masukkan dalam ATM ya. Karena ini hal ini akan menjadikan benar-benar kualitas ibadah kita di dua tanah suci ini benar-benar lebih bermakna, dan pulang ini menyandang ibadahnya bisa mabrur dan mabrurah gitu ya. Allahumma amin. Oke, mungkin itu ya. Pak Subhan mau ada tambahan lagi atau sudah kita ini? Iya, Pak Nyoman. Hanya tambahan, artinya nanti teman-teman yang hari ini mungkin kok tidak menemukan manasik teknis tawaf, teknik ini, nanti mungkin ada sesi lain ya Pak Nyoman, lebih ke persiapan fisik, atau nanti juga di Madinah juga sebenarnya ada gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi nggak mungkin malam ini kita manasikkan 3 aspek gitu ya, fisik, mental, spiritual. Biar nanti saya mental spiritual tadi sudah, tinggal Bapak Ibu nanti secara aturan-aturan teknis fikih syariah nanti mungkin ada manasik lagi Pak Nyoman seperti itu. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya menjadi umroh yang makbullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon dimaafkan yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Nyoman, para tamu-tamu Allah, para kekasih Allah, para pecinta kesucian jiwa, pecinta Baitullah. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bunda, sebelum ini saya tutup sebagai ini, karena Bunda nanti akan membimbing kita mendampingi ya bersama kita di gerakan Umroh Akbar 25 Januari ini ya Bun. Mungkin kita bisa jadwalkan untuk pertemuan manasik ini kira-kira hari apa Bun? Besok? Lusa mungkin ya teman-teman ya. Lusa ya. Oke. Siap. Karena nanti ada beberapa hal yang memang belum kita sampaikan, karena ini mungkin bertahap nih Bun. Karena kalau langsung biar bingung malah nanti. Ya, dan ini enaknya kan karena ini online gitu ya, jadi ayah bunda semuanya kan nggak harus kemana-mana gitu, dan tidak terlalu menyita waktu, hanya sedikit menyita kuota gitu aja kan. Oke. Baik teman-teman, Bunda mungkin ada satu buat penutup untuk pada malam hari ini. Iya, perjalanan umroh haji itu adalah perjalanan cinta ya. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Dan itu udah dimulai dari sekarang. Jadi nggak ada salahnya kalau tadi udah diajarkan sama Pak Subhan, sholat-sholat yang banyak itu kita mulai biasakan sehingga nanti di sana itu jadi lebih terbiasa. Dan
Satu yang pesan saya itu adalah saya teman-teman semua tuh jangan lupa sholat tasbih ya. Itu pokoknya itu harus dilakukan di sana. Yang lain mungkin ini itu, tapi saya sholat tasbih itu harus dilakukan di sana karena fadilah sholat tasbih itu paling tidak kita selama seumur hidup kita itu minimal 1 kali udah pernah melaksanakannya. Apalagi itu kalau di tanah suci Mekah Madinah itu harus kita laksanakan. Ya, itu aja sih pesan Bu Irkis. Nanti kita bisa secara teknis ya Pak, kita akan melakukan lagi manasik, di mana manasik teknis mengenai rukun haji dan wajib rukun umroh dan wajib umroh ya, secara teknisnya. Dan itu akan lebih komplit lagi. Itu Pak, saya juga minta maaf lahir batin teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Kita akan ketemu lagi di besok atau lusa ya dengan waktu dan kesempatan yang sama. Semoga semua tambah sehat, tambah ibadahnya tambah kuat gitu ya. Dan kita semuanya akan berangkat bersama-sama insya Allah di tanggal 25 Januari 2023. Dan insya Allah nanti didoain biar nanti bisa sama Pak Subhan lagi. Amin. Iya, betul sekali, Bun. Oke, baik, Bunda. Terima kasih sekali atas waktunya, Pak Dr. Subhan. Juga terima kasih atas ilmu-ilmunya pada malam ini. Dan jangan bosan, Pak Dokter. Insya Allah nanti akan kita undang lagi ya untuk di next sesi ya. Dan terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini di Manasik Online. Saya mewakili PT Arnareka Perdana juga mengucapkan terima kasih karena sudah memilih sebagai travel kita sebagai mitra untuk memberangkatkan ke dua tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga tahun ini berangkatnya mungkin sendiri atau berdua, tahun depan moga-moga bisa bersama keluarga besar tercinta. Allahumma amin. Baik Bunda Inggris, Pak Subhan, dan Bapak Ibu semuanya dan Bunda, saya akhiri, kita tutup manasik online hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ibadah umroh kita semuanya bisa mabrur semuanya. Amin. Saya Nyoman Adi Susanto selaku tour leader di umroh 25 Januari. Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin dalam pelayanan saya masih banyak kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul halam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Saya tutup 3, 2, 1.